Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bertemu kembali di akhir minggu ini, di Sabtu untuk mengawali hari kita pada hari ini. Bahkan di awal bulan ini, 1 Juli, kita telah dihantarkan Tuhan pada bulan yang baru. Di bulan Juli ini Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Tuhan. Maka mengawali hari ini dan mempersiapkan diri kita dalam beribadah esok hari, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Yesaya 56 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Aku dan keadilanku akan dinyatakan. Sekali lagi saya baca Bapak Ibu. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Aku dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, apapun saat ini yang menjadi profesi kita, entah kita menjadi tim pengajar atau pengajar di medis, atau bahkan saat ini kita di dagang dan di transportasi, dalam pelayanan, dan apapun saat ini yang menjadi profesi kita Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan mau berkata, biarlah melalui hal yang boleh kita lakoni, kita lakukan pada saat ini, kita terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Menegakkan keadilan Bapak Ibu Saudara-saudariku bukan dalam rangka keadilan dalam menurut dunia ini, ukuran dunia ini, tetapi menurut daripada kehendak Tuhan. Hukum Allah yang paling utama adalah mengasihi. Jadi setiap hal profesi apapun kita yang kita geluti saat ini, biar hidup kita tetap hidup di dalam perkenanan Tuhan dan kasih Bapak Ibu. Itu adalah hukum yang terutama dan hal yang harus tetap kita tegakkan. Jadi siapa di antara kita saat ini Bapak Ibu di dalam dirinya sedang berjuang, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, menyatakan keadilan dan kebenaran, karena jikalau dengan keadilan dan kebenaran yang dia pakai dengan ukuran Allah mungkin akan sangat sulit diterapkan dalam dunia ini, bahkan menjadi sisogo di tengah-tengah daripada orang yang tidak menyukai keadilan kebenaran. Maka ingatlah Bapak Ibu, Allah yang akan berjuang dan menegakkannya kepadamu, dan Dia berpihak kepada orang-orang yang melakukan keadilan. Tetapi Allah akan menolak orang-orang yang menyeleweng daripada keadilan dan kebenaran. Jadi kita berlaku di dalam kehidupan ini, bahkan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita memiliki hidup yang berkeseimbangan, hidup yang berlaku di dalamnya Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman ini, sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripada Aku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi jikalau Allah, keadilan Allah itu boleh dinyatakan Bapak Ibu, Dia akan memisahkan yang baik dengan yang tidak baik, dan bagi orang menjadi pelaku yang tidak baik, hal ini menjadi kesakitan bagi dia. Tetapi siapa yang tetap setia di dalam keadilan Allah, ini merupakan rahmat, ini merupakan berkat. Ini yang harus senantiasa kita doakan, supaya segera dan disegerakan oleh Tuhan, supaya setiap kehidupan kita boleh semakin lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari tetap hidup di dalam dan berpihak kepada hal-hal yang baik. Jangan menjadi pribadi-pribadi yang menyeleweng di dalam hal-hal yang baik. Ketika kepada kita diminta kesaksian mana yang benar dan baik, mari kita katakan yang baik saja Bapak Ibu. Sebab ketika kita menyeleweng dari menyaksikan, harusnya kita mengatakan itu benar, tetapi kita dikatakan itu tidak benar, maka pertanggungjawaban dalam setiap kesaksian dalam hidup kita akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudariku. Mari senantiasa hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran berdasarkan daripada kehendak Tuhan di dalam kasih. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya hidup di dalam kebaikan, keadilan-Mu,
sebab Engkau menyatakan itu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami pribadi-pribadi yang berlaku adil Tuhan, bahkan setiap pemimpin-pemimpin boleh berlaku adil, tidak memandang apakah dia memiliki kekuatan atau tidak, tetapi kami boleh disama dalam setiap kehidupan kami. Bahkan di negara kami Indonesia ini, biarlah kami Tuhan sama-sama boleh hidup dalam damai sejahtera tanpa memandang daripada agama, suku, dan ras, tetapi kami boleh berdampingan bersama-sama dan kami semua ini sama di hadapan Tuhan. Biarlah kami hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Biarlah damai sejahtera terjadi di negara kami Indonesia, damai sejahtera terjadi di bumi ini. Terima kasih Tuhan. Jikalau saat ini kami tetap kuat di dalam perkenanan Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Jikalau saat ini Tuhan ada saudara-saudari kami ini yang sedang memperjuangkan hak dan juga keadilan di dalam keluarganya, di dalam hal yang saat ini mereka pergumulkan, Tuhan Engkau kiranya berpihak kepada orang-orang yang benar, dan Tuhan boleh memenangkan dalam setiap hal yang boleh dirancangkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.